Shalom wanita Deborah, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat terlebih dahulu sebuah pujian, Ada Yesus yang selalu peduli. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami dapat menikmati Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur di hadapan hadirat-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah segala kesibukan kami. Kami mau memberikan waktu kami Tuhan, mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu saat ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dapat membagikan firman Tuhan saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita-wanita Deborah, wanita-wanitanya Allah, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita temui dalam doa-doa kita, itu kadang-kadang seperti tidak hidup, ya? Perasaan kita kadang-kadang merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, perasaan itu pun pernah dialami oleh murid-murid saat mereka terpisah dari Yesus yang mereka andalkan, yang mereka banggakan. Kita tahu dalam pelayanan Yesus bagaimana Yesus menunjukkan begitu banyak mujizat, tetapi ketika harus berpisah dari murid-muridnya, maka murid-murid kehilangan rasa bangga, ya. Tetapi rasa frustasi dan kecewa itu akhirnya dapat terhalau ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dalam konteks ini saya mengangkat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, di sana di mana Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang selama dalam pelayanannya juga ikut terlibat dalam pelayanan Yesus. Itu sebabnya saya akan memberikan tema kita saat ini, makna Yesus menampakkan diri. Ketika Yesus mati, bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Ada kurang lebih 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada perempuan-perempuan yang melayani dia. Mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada mereka? Masih ada urusan apa? Apakah tidak sebaiknya begitu Yesus bangkit dia langsung saja terangkat ke surga? Tetapi Nats Alkitab menuliskan bahwa Yesus ada 40 hari menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada para murid. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-28, dikatakan di sana. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain
menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saya tidak akan lanjutkan membaca ayat ini sampai ayat 10. Tetapi kita dapat mendapat beberapa makna mengapa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mengapa Yesus harus membuktikan dirinya? Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus hidup. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan kebangkitannya itu ada gempa bumi yang menggulingkan batu, karena kubur daripada orang-orang Yahudi itu adalah sebuah gunung batu yang dilobang, yang dibikin seperti gua, kemudian akan ditutup dengan batu. Dan di sana juga ada malaikat yang memastikan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-58, perempuan-perempuan ini melihat langsung ketika Yesus itu dibaringkan di dalam kubur itu. Artinya mereka menyaksikan Yesus itu mati. Sudah tidak ada harapan, ya. Bagaimana kalau kita melihat mayat? Berarti di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan. Perempuan-perempuan ini dalam pemikiran mereka bahwa sudah selesai, sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya mereka berinisiatif untuk membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Tetapi kita lihat di sini pemahaman mereka bahwa Yesus yang mati itu menjadi berubah ketika ada malaikat yang memastikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, pesan ini juga penting bagi kita sebagai wanita. Kadang-kadang karena begitu sulitnya kehidupan kita, begitu beratnya tantangan kita, kadang kita justru merasa bahwa Tuhan itu tidak hidup, tidak bisa lagi menunjukkan kuasanya dalam segala pertarungan kita. Tetapi justru ketika kita menghadapi situasi ini, justru saat itu Tuhan bisa menunjukkan pertolongannya kepada kita. Ada banyak kesaksian di masa-masa pandemi sekitar 2 tahun ini, ya seolah-olah kita merasa ekonomi kita mati, ya. Kehidupan pergaulan kita juga mati. Seperti situasi mati tidak memungkinkan lagi apa yang akan dilakukan untuk ke depan. Tetapi ada juga banyak kesaksian. Justru di situasi-situasi yang seperti mati, tidak ada kehidupan ini, Allah menunjukkan kuasanya. Allah membuktikan bahwa Dia, Yesus itu hidup. Mari ibu-ibu, pastikan apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap mengimani bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu ada. Dia membuktikan itu dengan kebangkitannya. Sebab itu mari sebagai wanita-wanitanya Allah, jangan terpuruk dengan rasa frustasi, rasa kecewa karena kita mungkin belum melihat pertolongan Tuhan, belum melihat tanda-tanda ada pertolongan, ada jalan keluar, ada solusi. Saya secara pribadi juga punya pergumulan. Kadang-kadang saya bertanya begini, ini sudah bertahun-tahun didoakan, apakah ada pertolongan? Tetapi firman Tuhan ini membangkitkan kita bahwa Yesus itu menunjukkan dirinya. Saya percaya juga di situasi yang sulit Tuhan akan menunjukkan keajaibannya, sebab Dia Yesus yang hidup. Dan yang kedua, mengapa Yesus atau apa makna Yesus harus menampakkan diri kepada wanita-wanita yang datang ke kubur ini? Yang kedua adalah
untuk menjadikan mereka sebagai saksi tentang kebangkitannya. Kalau tadi di dalam konsep berpikir mereka bahwa sudah tidak ada lagi waktu untuk mungkin bertemu dengan Yesus. Sudah selesai, mereka tidak akan mungkin lagi melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang akan dilakukan Yesus. Tetapi justru di tempat kematian itu, Yesus hadir dan menunjukkan bahwa Dia Tuhan, bahwa Dia hidup. Itu sebabnya setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau tadi saya katakan dalam Lukas, mereka melihat dengan mata mereka bahwa Yesus itu sudah mati. Tetapi sekarang juga dengan mata kepala mereka sendiri melihat bahwa Yesus itu hidup. Karena ada malaikat yang hadir saat itu, ya. Jadi yang kedua itu untuk menjadikan mereka sebagai saksi tentang kebangkitannya. Jadi ada sebuah perubahan yang sangat signifikan yang dialami oleh para wanita-wanita atau perempuan-perempuan ini. Setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus hidup, sehingga mereka diberikan tugas, yaitu untuk memberitahukan kepada yang lain. Ya, perasaan mereka yang tadinya sedih, sekarang sukacita yang besar, ada semangat baru kembali yang membangkitkan mereka bahwa mereka benar-benar melihat Yesus, karena Yesus langsung berbicara kepada mereka. Dan yang ketiga adalah kita akan baca di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka yang mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang ketiga adalah mengapa Yesus harus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini untuk menguatkan iman mereka. Seorang perempuan ketika dia mengalami kesedihan bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat kurang baik, ya. Wanita ketika mengalami tekanan, mengalami kesedihan yang mendalam, dia akan lebih perasaannya akan dikuasai oleh hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk. Tetapi justru di sini Yesus katakan kepada mereka, ya, kepada perempuan-perempuan ini, "Salam bagimu." Yesus mau menguatkan hati mereka yang tadinya sedih, dan bahkan dikatakan jangan takut. Dengan Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini, maka Yesus mau menguatkan hati mereka. Dan akhirnya dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka akhirnya mampu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Jadi sangat jelas firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Makna Yesus menampakkan diri yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus hidup. Yang kedua adalah untuk menjadikan mereka sebagai saksi. Dan yang ketiga adalah untuk menguatkan mereka. Tadi wanita-wanita itu bisa dikatakan wanita-wanita yang sudah gak punya harapan lagi. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Merekalah orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Yesus dan mereka siap menjadi berkat. Mari wanita-wanita Deborah, kita boleh frustasi, kita boleh kecewa dengan berbagai hal yang kita hadapi sehari-hari ini. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri dalam hidup kita, melalui hubungan kita, melalui relasi kita dengan Tuhan, maka siaplah kita semua sebagai wanita akan menjadi berkat bagi keluarga, di pelayanan, dimanapun kita berada. Karena itulah makna Yesus menampakkan diri dalam kehidupan wanita-wanitanya Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dengan firman-Mu yang sangat sederhana tetapi menguatkan kami. Bahwa ketika Engkau menampakkan diri, ketika kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami, maka di sana kami melihat bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan mau mempersiapkan kami menjadi saluran berkat dan Tuhan mau menguatkan kami. Dengan 3 hal ini Tuhan, kami akan menjadi wanita-wanitanya Allah
yang siap melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Ubah konsep kami ketika kami menghadapi kesulitan dan pergumulan yang berat. Dan kami mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.